Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak ya kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik Gemini, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu-kamu yang saat sekarang lagi didiemin sama yayang bebeknya kamu ya. Nah, jadi satu tumpukan kartu tarot ini akan Mari bagi menjadi dua tumpukan untuk kita pilih, untuk bisa ya kamu pilih salah satunya. Ya. Oke. Di sini kita akan cari tahu ya bagaimana energi dia saat ini ketika ngediemin kamu. Kita ulik-ulik tuh perasaannya dia, pikirannya dia, dan bahkan apa yang akan dia lakukan dalam menyikapi situasi yang seperti ini gitu ya. Tapi sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja. Maka dari itu diharapkan kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Ini dia sudah Mari bagi satu tumpukan menjadi dua pile yang bisa kamu pilih salah satunya. Ini pile pertama, ini pile kedua, ini pile dengan bunga warna kuning dan ini dengan bunga warna hijau. Monggo silahkan kamu pilih salah satunya ya. Nah, bagi kamu yang mungkin masih bingung nih, yang mana nih yang mau kamu pilih, nggak apa-apa, kamu pause aja dulu videonya. Slow-slowin aja, pelan-pelanin aja gitu ya. Kamu koneksi dulu ke intuisinya kamu dan kemudian kamu lihat ya kira-kira yang mana nih intuisimu lebih condong arahnya ya. Ke yang kuning kah atau ke yang hijau. Nah, di sini Mari untuk menghemat durasi akan langsung saja memulai dengan pembacaan pertama tumpukan kartu dengan bunga warna kuning ya. Bagaimana kini pikiran dan perasaannya dia ketika dia ngediemin kamu? Ini dia jawabannya. Set. Ada energi dari Death di situ, reverse. Kemudian ada energi dari Six of Swords. Kemudian ada energi dari Two of Pentacles, reverse. Dan berikut di situ ada energi dari The Lovers ya. Nah, jadi kalau melihat seperti ini. Ini tuh nampaknya hanya temporer aja ya. Dia hanya ngediemin kamu untuk beberapa saat saja gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa dia akan datang ketek gitu ya, datang balik ke kamu. Bukan seperti itu ya. Nah, tetapi seseorang ini tuh sepertinya dia gini, kalau kamu mau memecahkan keheningan karena dia mendiamkan kamu ini gitu ya, kamu datang ke dia gitu ya, maka saya lihat dia akan menerima kamu. Tapi andaikan kalau kamu tidak mengusahakan hubungan dengan dia, maka sudah pasti di sini ya dia membiarkan situasi seperti ini tuh ceritanya terjadi sampai berlarut-larut gitu loh ya. Jadi diemnya dia ini sama kamu, Mari lihat bukan diem sebatas kayak yang mau mengancam kamu gitu ya, hanya mungkin kayak dia lagi emosi doang gitu ya. Enggak, ini tuh serius alasannya dia mau ngelepasin kamu, serius gitu loh. Jadi ngediemin kamu ini tuh sudah dia pertimbangkan ini ya, bukan ujuk-ujuk ini dia ngediemin kamu, tapi dia sudah mempertimbangkan dengan baik gitu loh, bahwa dia harus mengunci bibirnya dia ya supaya nggak ngomong sama kamu, menghentikan gerakan jempolnya dia supaya dia tidak ngetik ya, chatting ke kamu gitu loh. Nah, di sana udah dia pikirkan beberapa saat ini gitu ya. Jadi ini adalah perbuatan yang Mari bilang sih ini dia rencanakan seperti itu ya. Jadi dorongan secara mentalnya dia dorongan secara mentalnya dia ini tuh mengajak dia untuk pergi dari hubungan dengan kamu, untuk menyelesaikan saja hubungan dengan kamu gitu ya, kalau secara mental. Nah, tapi secara emosional, apakah dia benar-benar sudah selesai sama kamu? Belum. Makanya tadi kata Mari ya, jika andai ya, kamu masih punya keinginan untuk bersama dengan seseorang ini, gitu ya, dan kamu mengusahakan, maka ada kemungkinan interaksi antara dia dengan kamu bakalan bisa terjadi. Gitu. Bagaimana arah kemudian interaksi berikutnya itu tuh, ya itu urusan nanti lah itu ya. Mari di sini tuh hanya kayak sebatas melihat jangka pendek aja lah, kejadian di saat ini aja lah gitu ya, gambar-gambaran sedikit ke masa depan gitu ya, hanya itu aja dulu gitu. Kalau kamu penasaran
butuh tahu jawabannya. Bagaimana jika kamu mau mengusahakan kembali relationship ini, kira-kira kemana arahnya, maka monggo ya. Silahkan kamu melakukan personal reading ke tarot reader manapun yang kamu rasa bisa membantu kamu. Tapi ya begitulah untuk di saat sekarang, bahwa lebih condong ya secara mentalnya dia, secara logikanya dia harus lepasin kamu. Karena dia ini tuh kayak ngerasa berat gitu ya. Seperti dia itu tuh sedang ada dalam dua pilihan, mari lihat. Gitu ya, pilihan entah itu dengan kamu atau memilih pasangan yang lain gitu ya. Memilih kamu ataukah pekerjaannya dia gitu ya. Memilih kamu ataukah memilih siapa gitu ya. Di sana. Jadi kayak dia itu tuh ndak seperti orang ya udahlah kalau dengan kamu ya sudahlah gitu. Enggak. Gitu ya. Nah, jadi kalau melakoni sekaligus dua hal ini berbarengan, dia bilang dia nggak sanggup. Maka di situ dia harus memilih bersama dengan kamu sebagai pasangan atau memilih hanya dengan diri dia sendiri. Sebab karena kalau dia milih dengan diri dia sendiri, hidup dia itu tuh jadi lebih jelas gitu ya. Kalau pendapat dari seseorang ini yang mari tangkap energinya, lebih jelas. Jadi bisalah di situ tuh semacam ada keraguan-raguan tentang bagaimana masa depannya kalian ini. Itu loh. Jadi dia ini tuh sudah menghitung relationship kalian udah panjang itu ke depan sana. Kira-kiranya apa gitu ya. Udah macam gaya-gaya cenayang dia ini. Gitu ya. Prediksi-prediksi ke depan gitu ya. Apalah ini yang terjadi dalam hidupnya dia gitu ya. Apa untung ruginya. Kira-kira mana yang lebih banyak penderitaannya ataukah kebahagiaannya gitu. Nah di sana. Dan setiap dia melompat ke masa depan, dia lihat, agak jantungan juga dia, gitu ya kan. Waduh, banyak juga nih tantangannya. Besar juga ini konsekuensinya. Gitu loh. Nah, makanya dia mengambil sikap seperti ini dengan kamu. Ya. Mogok ngomong, ngediemin kamu, ngecuekin kamu. Seperti itu. Ya. Jadi langkahnya dia berikutnya adalah langkah pasif. Ya berarti ya tidak mengambil langkah kan gitu ya. Tidak berbuat sesuatu. Kan seperti itu. Jadi ya di sini memang tergantung kamu lah. Kamu maunya kayak gimana. Misalnya kamu bilang, "Ulu gimana caranya aku Ci untuk mengakses dia? Aku nih loh ya diblokir gitu ya. Aku nggak dapat ide." Ya gitulah. Silahkanlah kamu berkreativitas di sana ya. Gitu. Memang kalau untuk gampangnya tinggalin ini orang. Jangan ditunggu. Jangan dinanti-nanti. Gitu. Masalahnya kan misal kalau kamu masih mau sama dia itu kan itu baru jadi masalah tuh. Karena keinginannya kamu mau dengan dia. Gitu loh. Kalau si dianya sendiri mah ya kayak kata Mari tadi, kecondongannya dia adalah melepaskan kamu, menyelesaikan hubungan dengan kamu. Kecondongannya dia. Gitu loh. Dan Mari lihat memang tidak akan berkembang ini relationship kalian. Gitu ya. Yang tadinya kalian ini berkomitmen dalam rumah tangga, ada kemungkinan ini rumah tangganya pecah ini. Selesai nih rumah tangganya, berpisah. Gitu loh. Kalau kalian saat sekarang masih pacaran, nggak akan ke rumah tangga kalian ini arahnya. Nggak akan. Seperti itu ya. Jadi kalau saat sekarang memang kamu punya target ya. Entah itu kamu sudah harus melepaskan masa singlenya kamu, masa lajang gitu ya, ataukah mungkin kamu memang butuh banget gitu loh kekasih yang layaknya seorang kekasih. Maka kalau Mari sarankan nggak usah tunggu dia, gitu ya, nggak usah tunggu dia, nggak perlu lagi nih ditunggu sesungguhnya ya, kalau boleh jujur-jujuran. Itu loh, balikan pun lagi kamu sama dia, nanti pisah lagi nih. Itu ya, arah masa depannya kalian nanti tidak akan bersama lagi nih. Itu loh. Jadi kalian hanya menunggu benar-benar kamu dan dia berpisah. Kalau Mari boleh jujur ya. Nah, di sana. Hanya menunda benar-benar terjadi perpisahan 100%. Ya, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Mencegah perpisahan tidak terjadi dalam waktu dekat. Gitu.
Karena ini komitmen antara dia dengan kamu lemah ini. Lemah. Tidak peduli kamu, aku ingin banget sama dia, aku mau betul dengan dia gitu ya. Nggak peduli maunya kamu. Tapi kan di sini kan hubungan hanya akan bisa berjalan dengan baik kalau ada dua orang kan pemainnya di situ, yaitu kamu dan dia. Nah, kalau kamu ngotot sama dia, ya udah, kamu harus tanggung konsekuensi lah. Kamu menjadi single fighter dalam relationship ini. Gitu ya. Dan ya ini melelahkan sih. Kalau Mari ya, kalau menurut Mari ya hubungan kayak gini melelahkan. Seperti itu ya. Kalau hanya mau sekedar membuka diri ke kamu, ya mau-mau aja ini. Tapi apakah kamu memang butuhnya itu? Tapi kalau kamu tabah nih lo ya. Kalau kamu tabah gitu ya, energinya kamu tuh besar, rasa percaya diri ya kamu tuh tinggi gitu ya. Ngadepin tantangan yang seperti ini, gas, uji cobalah dirimu. Tapi kalau kamu tuh yang pengen, aku pengen tuh hubungannya tuh yang gampang-gampang aja lah, ngapain juga pakai perjuangan. Lepaskan orang ini. Sesimpel itu. Di sana ya. Kalau pikiran dan perasaannya dia ke kamu, memang saat ini tuh Mari lihat tidak ada. Tidak ada. Dia lagi nggak ingat-ingat kamu nih. Gitu. Nggak ada datang-datang mengusik perasaan kangen kah gitu ya, nggak ada. Nah di sana. Jadi boleh-boleh gini lah, 3 hari sekali dia ingat kamu, itu ya, atau seminggu sekali dia ingat kamu, itu loh. Tidak intens, tidak selalu, gitu ya. Lupa, dia bisa melupakan kamu di sini. Misalnya ada pentrigger tertentu lah ya. Misalnya pas dia lagi ngeliat orang makan bakso gitu ya. Jadi dia ingat, itu si Gemini hobinya bakso. Ya paling gitu aja. Nggak yang khusus gitu ya. Khusus melintas selalu bayangan tentang dirimu di dalam dirinya. Gitu. Dan karena ini juga ada beberapa, Mari lihat, diem-dieman dia ke kamu seperti ini tuh bukan hanya durasi 1-2 hari ya. Ini beberapa ada nih udah kayak sekian bulan ini ya. Sekian bulan dan ada nih yang sekian tahun. Itu loh. Jadi udah panjang, udah lama. Gitu ya. Udah lama posisinya diem-dieman seperti ini. Mungkin kamu yang merasa kamu digantung ya Gemini. Tapi kalau dia tidak bilang bahwa dia ngegantung kamu, tidak. Dia di sini tuh katanya sih ya, ini pengakuannya dia sudah jelas kok menyampaikan kepadamu bahwa dia bukanlah orang yang berharap untuk kamu tunggu. Nah di sana. Kayak hanya sebatas ya kalau kamu datang ya oke, ayo aku ngobrol sama kamu. Tapi kemudian apakah dia akan berinteraksi kembali ke kamu seperti interaksi kalian yang dulu-dulu atau malah lebih baik daripada yang dulu? Mari agak ragu ya ke sana perkembangan relationship ini. Lebih Mari pastikan, lebih Mari condong ya melihat kalau kamu pun mengusahakan relationship dengan dia hanya menunda-nunda perpisahan terjadi. Gitu ya, perpisahan secara clear ya, perpisahan 100% berpisah, hanya seperti itu aja gitu ya. Oke, baik Gemini, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang sudah memilih tumpukan kartu dengan bunga warna kuning ya. Terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi. Nah sekarang Mari akan lanjut untuk ngebacain tumpukan kartu dengan bunga warna hijau. Oke. Tumpukan kartu dengan bunga warna hijau. Bagaimana pikiran dan perasaannya dia saat ini ke dirimu? Set. Yep. Mana ya? Nggak ada ini. Maksudnya nggak ada dalam artian nggak ada dia happy-happynya. Ngediemin kamu malah bisa-bisa ini dia lebih suntuk tuh daripada kamunya yang didiemin ya. Dia adalah pelaku. Dia adalah pelaku yang membuat hening hubungan kalian. Gitu ya. Tetapi dia juga yang membuat diri dia sendiri ribut
gara-gara mikirin kamu. Nah, ini berarti lagi cari problem sendiri dia ya. Lagi cari kerjaan untuk diri dia sendiri. Gitu ya. Nah, di sana. Jadi kalau kamu misalnya saat ini galau lah tuh ceritanya gitu ya. Nggak perlu. Dia biar aja dia galau sendiri. Kan dia ngediemin kamu kan. Ya udah, biar aja dia gitu. Udahlah, kamu ketawa-ketawa aja lah ngeliat seseorang ini. Balik kok ini sama kamu. Nggak ada cerita. Ntar juga dia balik. Gitu ya. Balik setelah kamu menyaksikan video ini ya. Mungkin 10 hari lagi. Bisa dia tuh nongol lagi, cilukba lagi sama kamu ya. 10 hari sejak kamu melihat video ini ya. Bukan 10 hari sejak kamu hitung dia ninggalin kamu. Dia ngediamin kamu, bukan ya. Bisa-bisa aja di sini dia udah ngediamin kamu 5 bulan yang lalu gitu ya. Setahun yang lalu gitu. Tapi nggak mungkin ini ya lama-lama. Ini paling-paling diam-diamannya hitungan beberapa minggu atau ya cuman beberapa bulan aja ini. Nggak kuat juga ini jauh-jauh dari kamu ya. Lama-lama nggak dengar suaramu, nggak melihat wajahmu, tidak beraktivitas canda mesra dengan kamu. Nggak kuat dia itu, nggak kuat gitu loh. Mau banyak orang ngajak dia untuk happy-happy, nggak akan bisa dia happy-happy. Happy-nya dia udah dalam kantong saku celananya kamu. Nah, itu ya. Nah, happy-nya dia cuma sama kamu gitu loh. Dia mau diperlakukan di situ seperti ratu, seperti raja, nggak bisa. Nggak bisa ngegantiin kamu. Gitu ya. Kamu obat yang bikin dia happy. Kamu obat yang bikin dia tenang. Gitu ya. Yang lain-lain itu tuh nggak ada meaningnya, nggak ada artinya. Gitu. Ya kalau ini untuk beberapa, setidaknya banyak melamunnya ini sekarang. Nampak wajahnya kita dia melamun, tapi dalam pikirannya wah gitu ya. Udah kayak angin topan. Angin topan mikirin kamu. Kalau bisa itu didengar itu ya, batinnya dia udah berisik. Udah kayak gimana sih Gemini di sana? Apakah dia kangen aku? Udah banyak mantranya itu. Mantra yang membuat hatinya dia semakin sedih. Gitu ya, dia lagi ngejampi-jampiin dirinya dia ya. Dia lagi ngejampi-jampiin diri dia ya untuk bisa dipelet sama kamu gitu. Jadi kamu nggak usah pelet dia sendiri yang memelet dirinya supaya mau sama kamu. Gitu ya. Nggak enak ini semua ini. Berat gitu ya. Melewatkan 1 jam tanpa kamu. Modiar gitu loh. Di sana ya. Jadi kamu slow aja. Ntar nongol lagi ini orang. Santai aja kamu. Gitu ya. Nanti dia balik sama kamu, datang dia cilukba dia sama kamu. Nanti enak kamunya, enak. Gitu ya, enak. Apanya si Cici Mari enak gitu ya. Langsung nanti dia. Apalah kira-kira yang bikin kamu happy, pasti dia lakukan. Pasti dia kasih. Ngambil hati lagi sama kamu nanti nih. Mari lihat. Ngambil hati. Gitu ya. Kak, bisa dia tuh merasa, soalnya ini merasa menyesal juga, bos. Ada sesalnya dia. Dan ini kan kayak yang makin lama dia ngediemin kamu, makin banyak tuh tumpukan rasa rindu, rasa apalah sama kamu gitu ya. Nah, jadi nanti begitu dia datang sama kamu, ini tumpukan ini untuk dirilis gitu ya. Wah, langsung itu bisa bertubi-tubi ngerilisnya. Gitu, atau dengan langsung cara yang besar, dengan cara yang pokoknya menguntungkan lah untuk kamu, gitu aja. Langsung dia kayak ketika dia datang, assalamualaikum bebek, misalnya kayak gitu ya, waalaikumsalam, jawab kamu, udahlah mas minta maaf ya, bisa gitu, yuk lah kamu packing baju, ayo kita honeymoon lagi ya di Antartika sana ya. Ayo kita liburan ke segitiga Bermuda sana. Yuk kita bangun tenda-tenda yuk di Gunung Kawi sana yuk.
Kamu mau apa, Beb? Gitu ya. Enggak, kamu ganti tas ya. Ini ada tas kresek baru aku beli tadi ya. Ini tas kreseknya warna-warni nih, Beb. Hitam putih. Langsung gitu, Beb, duitmu ada, tak transfer ya. Oh, dengan bangganya dia bilang, udah aku transfer ya 20.000. Bisa tuh ya, enak lah kamu pokoknya. Yuk kita camping yuk gitu ya, yuk kita piknik gitu ya, ke rawa-rawa gitu kan. Ini langsung kayak mau meluapkan soalnya ya. Udahlah, minta, tadi kan rasa bersalah ya, rasa bersalah itu tuh mau diluapkan dengan cara ya, namanya orang merasa bersalah berarti dia kan kayak nyakitin kamu ya, dia ngerasa dia nyakitin kamu gitu loh. Nah jadi kayak dia mau menebus gitu loh, seolah-olah entah pun kamu jangan-jangan di situ juga lagi hahaha gitu ya, tapi sangka-sangkanya dia, waduh kamu juga sedih di situ. Gitu ya, kamu juga sedih, kamu juga pasti jangan-jangan sama nggak enaknya dengan apa yang dia rasakan. Makanya begitu dia nongol, langsung lah kamu akan dibombardir dengan apalah. Kalau kamu banyak tingkah gitu ya, kalau kamu jahil banyak tingkah, aku mau maafin kamu, tapi syaratnya beliin aku ya dompet dari kulit buaya. Pasti diusahain. Beliin aku ya sedikit saham di apa sana ya, di showroom apa gitu ya. Langsung pasti usahain dia, usahain. Nah gitu ya. Jadi kayak kalaupun dia banyak tingkah, nggak ada juga lah rugi-ruginya bagi kamu ya, tapi cuman jangan sering-sering lah ya berantem-berantemnya, karena pasti ada di sini tuh yang membuat dia emosional. Kemarin itu tuh dia ngedemin kamu karena dia sangat emosional di sana. Gitu ya, ada yang menekan perasaannya dia. Gitu, ada yang bikin dia nggak nyaman sehingga dia seperti harus melarikan diri gitu ya, melarikan diri masuk ke kesedihannya dia. Ini orangnya sensitif soalnya, bos. Walaupun dia kamu lihat pria tinggi tegap tatoan gitu ya, gondrong misalnya gitu, kulit legam gitu ya, tapi hatinya Hello Kitty-nya nih ya. Putri saljunya ini hatinya dia. Jadi kayaknya ada yang agak-agak kayak mencolek gitu ya. Ini bukan egonya dia ya, tapi memang mencolek hatinya dia. Entah itu omongannya kamu ya, entah itu sebuah omongan yang dia dengar secara langsung dari kamu atau apalah gitu ya, isu-isu gimana gitu ya. Atau kayak ada sikapnya kamu gitu loh. Ada sikapnya kamu itu tuh yang semacam kamu tidak menghargai keberadaannya dia dalam hidupnya kamu. Gitu. Kalau dengan orang seperti ini tuh enggak payah-payahnya nih hubungannya, enggak payah-payah. Gitu ya. Manja ini, gampang untuk ngadepin dia. Nggak tahu ini main kasar-kasar. Energi yang mari tarik ya. Jadi kalau misalnya kamu yang lagi menyaksikan video ini tuh berpasangan dengan seseorang yang kasar gitu ya, yang tukang pukul gitu ya, tukang cakar gitu kan, penipu gitu. Nah berarti ini bukan bacaan kamu ya, karena ini energi orang baik budinya nih. Cuman dia sensitif gitu aja. Baik budi ini nggak tahu ini jahat-jahat ini. Kalau jadi pasangannya dia enak kita, enak. Terutama kalau dia laki-laki ya, kamu cewek gitu kan, putri kamu dia bikin, ratu kamu dia buat. Asalkan jangan ngomong keras-keras sama dia. Ngomong jangan keras-keras, jangan culas-culas. Macam kita ngadepin anak-anak kecil, anak-anak bayi gitu ya kan, nggak bisa dibentak kan, dipujuk rayu misalnya seperti itu. Tapi kalau disuruh-suruh gini ya Beb, gitu ya Beb, misalnya kita gini, mau dia itu. Tapi penyampaiannya harus pelan-pelan. Gitu ajanya itu dengan dia. Jangan bikin dia cemas, jangan bikin dia resah. Maksudnya yang kayak ya berkabar, karena dia care banget sama kamu ini. Dia peduli. Jadi andaikan kamu misalnya hilang kabar gitu ya, udah tuh bisa-bisa, alah gimana ini ya, ada apa di sana ya, gitu. Dia hanya butuh kayak gitu aja, nggak yang mesti dikasih ini, dikasih itu, diservis begini, diservis begitu, enggak. Polos-polos aja nih orang.
dipuji-puji, dia itu udah seneng dia. Ih, baiknya ini suami aku gitu ya. Gantengnya pacar aku hari ini gitu. Udah cukup bagi dia. Itu ya. Jadi ya balik lagi di sini, apakah dia resah di sana? Sangat amat resah. Apakah kemudian dia akan datang? Entar aja, tunggu kamu, pasti dia akan datang. Gitu ya. Paling lambat dia datang ini tuh 10 hari semenjak kamu menyaksikan video ini. Gitu ya. Paling lambat di situ dia akan hadir. Gitu. Jadi bisa aja ntar malam dia bisa aja chatting kamu, telepon kamu, ketemu sama kamu atau ngobrol sama kamu, bisa. Gitu ya. Tapi yang jelasnya tidak lepas dari ini ada angka 10 soalnya. Apa dia 10 hari sejak kamu menyaksikan video ini, atau gini aja, bulan 10 ya, bulan 10 2025, atau tanggal 10, enggak tahu lah, 10 bulan 9 gitu ya. Di sana. Pokoknya ini enggak akan lepas dari kamu, enggak akan lepas. Diemnya dia hanya sementara. Gitu. Kalau kamu mau cepet ini, diem-dieman ini selesai, kamu duluan lah rendah hati gitu ya. Bunyiin dia. Nggak ngerti caranya kayak gimana untuk kamu bisa mengakses dia. Pokoknya kamu usahain aja, mau pakai nomor handphonenya temen dulu kah, kalau kamu saat ini diblokir misalnya. Sedikit aja usahanya kamu. Ini aku Beb, kamu apa kabar gitu. Udah langsung bakal disamber sama dia. Buka blokirnya misalnya. Kamu gitu aja, buka ya Beb blokirnya. Langsung manut dia, iya katanya itu. Situ ya. Jadi pandai-pandainya kamu ngelit relationship ini, ngejalanin relationship ini. Kamu gak bakal rugi kalau kamu dengan dia ya. Terutama bagi kalian yang membutuhkan pasangan yang berkomitmen, memberikan kamu pengetahuan tentang cinta dan kasih sayang ya. Itu tuh cocok lah kamu mempertimbangkan untuk berrelationship jangka panjang bersama seseorang ini, gitu ya. Oke lah, baik game ini itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya. Moga-moga apa yang kamu dengarkan di sini mampu untuk kamu pahami ya. Terima kasih banyak lah untuk kalian yang sudah berkenan mengikuti pembacaan kali ini, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.